Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita di halaman 62 pembelajaran 2. Silahkan kalian amati gambar 26. Di situ Raya dan Alin sedang menonton pertunjukan tari payung. Nah, siapakah yang mengajak mereka? Yuk kalian simak. Malam ini ayah mengajak Raya dan Alin ke pertunjukan tari di alun-alun. Di sana Raya dan Alin menonton pertunjukan tarian daerah. Raya terkesan dan terhibur dengan pertunjukan tari tersebut. Kostum para penari dan properti tari yang digunakan menarik perhatian Raya dan Alin. Nah, sekarang kalian amati 3 gambar tarian yang berasal dari beberapa daerah. Nah, gambar A ini menunjukkan tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian, properti yang digunakan apa anak soleh-soleha? Ayo coba ditebak. Nah, properti yang digunakan adalah ada ikat kepala, ada sayap meraknya, ada selendangnya. Kemudian, gambar kedua atau gambar B itu nama tariannya adalah tari topeng. Tari topeng ini berasal dari Betawi atau DKI Jakarta. Properti yang digunakan yang paling mencolok adalah topeng yang digunakannya. Kemudian ada apa lagi selain topeng? Ada selendang, ada ikat kepala. Gambar C ini namanya adalah tari bondan. Tari bondan berasal dari Jawa Tengah. Coba kalian lihat properti yang digunakan. Properti yang digunakan ada payung, boneka, dan ada kendi. Nah, itulah tadi 3 jenis tarian yang berasal dari daerah yang berbeda, kemudian menggunakan properti tari yang berbeda-beda. Nah, ayo kita belajar apa sih properti tari itu. Properti tari adalah benda-benda atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang pertunjukan tarian. Properti tari digunakan untuk membantu menjelaskan tema tari yang dibawakan. Properti tari yang digunakan pada tari merak adalah selendang, sayap merak, dan ikat kepala merak yang menggambarkan keindahan burung merak. Kemudian pada gambar B tadi adalah tari topeng. Propertinya tadi adalah topeng, penutup kepala, dan selendang. Topeng yang digunakan memiliki ekspresi yang berbeda sesuai dengan makna tarian tersebut. Kemudian gambar C tadi adalah tari bondan. Nah, properti yang digunakan adalah payung, boneka, kendi, dan selendang. Semua properti yang digunakan punya makna tersendiri. Jadi, properti pada tari itu sangat penting ya anak soleh-soleha, karena itu akan membantu menjelaskan tema yang dibawakan pada tari tersebut. Baik anak soleh-soleha, Bunda punya gambar lagi. Ini adalah contoh gambar tarian yang menggunakan properti yang berbeda-beda. Gambar yang pertama ada tari pendet. Nah, tari pendet ini berasal dari Bali, menggunakan properti berupa bokor. Bokor itu yang ada di tangannya ya anak soleh-soleha. Bokor ini digunakan untuk menjelaskan tema pada tari pendet. Kemudian gambar 2 adalah tari payung dari Sumatera Barat, menggunakan properti berupa payung. Kemudian tari ketiga ada tari mandau dari Kalimantan Tengah, menggunakan properti berupa mandau dan perisau. Yang gambar keempat yaitu tari legong berasal dari Bali, menggunakan properti berupa kipas. Nah, itulah beberapa contoh tarian dari beberapa daerah. Nah, di Ayo Berlatih, silahkan kalian perhatikan. Di Ayo Berlatih ada 2 gambar tarian ya. Gambar 29 itu tari kuda lumping, gambar 210 adalah tari lilin. Kita disuruh menyebutkan properti tari yang digunakan. Nah, dan fungsinya. Kita lihat yuk di gambar 29. Di gambar 29 adalah tari kuda lumping. Nah, properti tari yang digunakan apa? Ayo sebutkan. Nah, ada kuda lumpingnya ya. Kemudian ada selendangnya, ada tutup kepalanya, dan banyak lagi yang lainnya.
Sekarang kita masuk ke fungsinya. Fungsinya kuda lumping yaitu sebagai tunggangan para penari dalam melakukan pertunjukan. Kalau selendangnya, Nak, selendangnya berfungsi untuk apa? Sebagai ikat pinggang, juga hiasan busana tari. Kemudian cambuk digunakan untuk melakukan aksi pada saat penari ada yang pura-pura kesurupan. Yang keempat ada tutup kepala digunakan sebagai ikat kepala dan penunjang hiasan pada pertunjukan. Kemudian ada gambar 210 yaitu tari lilin. Tari lilin ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, properti tari yang digunakan, Bunda ambil yang paling yang wajib ya, properti wajib yang mereka harus gunakan yaitu lilin dan piring. Nah, fungsinya piring adalah tempat untuk meletakkan lilin. Kalau lilinnya adalah sebagai simbol cerita rakyat yang menjadi asal-usulnya. Baik anak soleh-soleha, itulah tadi jenis-jenis tari yang kita sebutkan properti dan fungsi propertinya. Nah, tugas kalian adalah di ayo lakukan. Di sini kalian perhatikan, carilah gambar serta informasi tentang tarian yang ada di daerahmu. Kemudian tempelkan pada buku catatan kalian ya. Kemudian tuliskan di bawah gambar tersebut tentang nama tari, asal daerah, jumlah penari, kostum tari, serta properti tari. Nah, yang ada di daerah kita Bunda sebutkan ya. Contohnya tari tari Pak Dupa, tari Mapa Dendang. Nah, silahkan kalian amati jumlah penarinya apa, kostum tarinya apa, properti tarinya apa. Oke anak soleh-soleha, kita langsung masuk ke halaman 68. Nah, halaman 68. Tahukah kalian apakah penyakit asma itu? Nah, pada materi berikut ini kita akan membahas tentang penyakit asma. Asma adalah penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas. Peradangan dan penyempitan saluran nafas tersebut menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Selain sulit bernafas, penderita asma juga mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda ataupun tua. Penyakit asma dapat diperoleh dari keturunan atau bukan. Asma bisa muncul ketika masih kecil atau muncul setelah dewasa. Penyakit asma bukan disebabkan oleh virus atau bakteri. Asma disebabkan oleh alergi tubuh terhadap beberapa hal. Beberapa hal yang kerap memicu terjadinya asma antara lain asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, ataupun terpapar zat kimia. Bagi seorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernafasannya lebih peka dibandingkan orang lain yang tidak menderita asma. Ketika organ pernafasan terpapar zat pemicu di atas, maka otot-otot saluran pernafasan penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, terjadi peningkatan produksi dahak sehingga bernafas semakin sulit dilakukan. Asma sulit disembuhkan tetapi dapat dikontrol agar gejalanya berkurang. Ketika asma menyerang, penderita dapat meminum atau menghirup obat yang membantu melonggarkan otot saluran pernafasan dan mengurangi produksi dahak sehingga nafas bisa menjadi lebih lancar. Baik anak soleh-soleha, itulah tadi sekilas tentang penyakit asma. Kemudian kalian buka halaman 70-nya. Ayo berlatih, lengkapi bagian berikut dengan benar sesuai dengan bacaan yang ada sebelumnya.
Jika kalian tidak mendapatkan jawaban pada bacaan, kalian boleh mencari referensi lain baik di internet maupun di bacaan yang lain. Baik anak soleh-soleha, cukup pelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan lupa sholat 5 waktunya dijaga, jangan bolong-bolong ya. Usahakan belajar disiplin dan bertanggung jawab mulai hari ini anak soleh-soleha. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.